بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kembali kita saksikan begitu besarnya ampunan dan kasih sayang Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita masing-masing untuk menaungi dunia ini. Kenapa demikian? Yang namanya kita manusia ciptaan Allah tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, sengaja atau tidak sengajanya kita dosa demi dosa, kadang-kadang tak karajonya doang. Perintah demi perintah, kadang-kadang tak abaikan di kita. Maka akan tetapi lihatlah Allah Azza wa Jalla selalu membuka pintu taubatnya kepada kita agar kita kembali dalam keadaan yang sangat-sangat diridai. Begitu Pak cintanya Allah kawan, sayang Allah kawamu. Tak kalau kita hidup di dunia jauh dari Allah, penuh dengan dosa, maka datang hidayah dari Allah kepada kita. Terdetik di hati kita untuk kembali kepada Allah. Allah bukakan pintu taubatnya yang seluas-luasnya agar kita kembali kepada Allah dengan yang sangat diridai. Maka oleh karena yang pantas Allah katakan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kata Allah, apabila engkau bersyukur, kata Allah, terhadap rahmat nikmat yang kuberikan, Allah akan tambah rahmat nikmat itu. Maka sebaliknya, apabila engkau kufur terhadap rahmat nikmat yang kuberikan, kata Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Artinya bapak, ibu-ibu sidang jamaah, rasa syukur yang terdetik di hati kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan dan perbuatan dengan lubuk hati kita yang paling dalam ikhlas karena Allah. Maka ini adalah salah satu kunci bukti adanya keimanan dalam kehidupan kita untuk menaungi dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu sidang jemaah rahimakumullah.
Sebelum kita berbagi ilmu pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Ustaz jajarannya, Bapak, Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini lah lapiah Pak awak separuh menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang penuh makfirah. Maka Rasulullah katakan bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka Rasulullah SAW tak kala di akhir-akhir bulan Sya'ban, Rasulullah pernah berkhutbah dengan panjang lebar tentang menghadapi bulan Ramadan ini. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sudah datang bulan yang agung, sudah datang bulan yang penuh berkah, bulan yang mengandung satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka Rasulullah katakan, Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa pada bulan itu wajib berpuasa siang harinya dan sunnah menegakkan salat tarawih pada malam harinya. Maka Allah katakan lagi, kata Rasulullah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah saja, sama mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan lainnya. Barang siapa mengerjakan amalan fardu, sama dengan mengerjakan 70 kali lipat amalan fardu di bulan-bulan lainnya. Maka Rasulullah katakan lagi, wahai orang-orang beriman, pada bulan Ramadan ini raihlah 4 perkara dalam bulan itu. 2 perkara untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, sedangkan 2 perkara lagi hal yang jangan dilewatkan begitu saja. Apa 2 perkara yang mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Yakninya mengaku kita bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Azza wa Jalla, dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan 2 perkara hal yang jangan dilewatkan begitu saja, yakninya raihlah surga di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan memohon ampunlah kepada Allah agar diberikan surga kepada kita, dan memohon ampun kepada Allah agar dijauhkan dari golongan api neraka, dan memohon kepada Allah surga diberikan kepada kita. Maka Rasulullah katakan, inilah isinya penyampaian Rasulullah SAW kepada umatnya ketika itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan kita ini tak kala datang bulan Ramadan setiap tahunnya, kita hendaknya menghadapi bulan Ramadan itu penuh dengan keimanan yang matang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena benar Rasulullah SAW katakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kesinilah, ada hal yang katakan, kata Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, kami siami laisa lahu min siami ilal ayu wal atas. Nanti di akhir zaman, wahai sahabat, ada umatku yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi hanya menahan haus dan lapar saja. Sahabat bertanya, siapa golongan umatku seperti itu ya Rasulullah? Umatku, kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan, dia tidak mempersiapkan keimanan yang matang kepada Allah. Hablu minan nasnya tidak bagus. Lai bapuaso, tapi jadi tetangga ada pasapuan. Lai bapuaso ketika mengale di pasarnya kurang-kurangnya timbangan baru. Lai bapuaso paduto yo itu. Lai puaso salat dah. Lai puaso napal yang parahnya punya minantu dah pasapuan. Maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, yang ketika datang bulan Ramadan
tidak menghadapi bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Alhamdulillah, kita yang hadir musajid malam hari ini, minta doa kepada Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik diberikan oleh Allah kepada kita dari bulan Ramadan yang telah berlalu. Kenapa? Karena kita diinginkan oleh Rasulullah. Setiap tahunnya kita menghadapi bulan Ramadan, hendaknya meningkatlah iman kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, ibu sidang jemaah rahimakumullah. Ustaz, lainnya umat Nabi Muhammad Ustaz, ketika menghadapi bulan Ramadan dan penuh dengan keimanan lain. Siapa umatnya tuh? 10 hari pertama bulan Ramadan rami musajid. Lah di 5 hari 3 separuh. Lah 2 bulan terakhir tinggal yang itu selesai. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad yang tahu kata-kata Rasulullah, ada di bulan Ramadan itu 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Bila itu malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang dibimbing oleh Allah dengan keimanan yang matang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ibu sidang jemaah rahimakumullah. Ada aja orang ke masjid Ustaz, tak penuh dengan keimanan lain, hanya karena gara-gara manusia. Ke masjid, salat tarawih. Anak kecilnya jadi ke masjid, ambo cucu ambo saya ke masjid, malu ambo nak ke masjid. Minantu saja ke masjid, malu ambo nak ke masjid. Dan karena manusia tiba di masjid mengakar jauhnya mak. Adona lalu, adona mengece-ngece imam mude panjang mana ya imam dibacanya tadi. Sakit kaki mengalete singan tua tegak ni lagi. Matanya hanya kete sebelah sedang sembahyang tarawih. Lain dak panik tak kete tegak tadi teh. Nah nete yang sebelah tadi iman yang matang kepada Allah, ikhlas kepada Allah menegakkan salat tarawih. Maka kecete tadi yang sebelah tadi tak taraso dan bo panik salat tarawih tadi tu. Taraso 5 minit dan bo salat tarawihnya gitu. Itu orang yang imannya tinggi kepada Allah. Tapi kalau gara-gara manusia awak ke masjid menegakkan salat tarawih, hilang amal ibadah kita, tidak reda Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilih. Ambo yakin kita yang hadir musajid imannya sekali meningkir depan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan jalan keluar petunjuk Allah. Setelah berpisah dengan bulan Ramadan nanti, ada beberapa hal yang harus dipertahankan agar kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, agar kita dipanggil oleh Allah. Iman kita tetap meningkat, takwa tetap kita raih, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan pertama kata Allah, iman dulu pokokkan. Pertahankan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla tak kalah hidup di dunia. Ini kerja dengan iman, al-imanul makrifah bil qalbi wa qalu bil lisan wa amalu bil arqan. Iman kau diyakini di hati, diucapkan di lisan, maka dikerajuan dengan amal perbuatan kau yang iman sesungguhnya. Kalau awak sebenarnya orang beriman, hati, lisan, perbuatan jangan sampai hilang dalam kehidupan masyarakat iman. Kalau hilang salah satu dari yang tiga, dia adalah Allah wakilan. Apabila ucapan tidak sesuai dengan hati, orang ini munafik. Apabila hati menolak lisan, orang ini kafir. Apabila hati lisan sama-sama meyakini keberadaan Allah, orang ini fasik di depan Allah Azza wa Jalla. Maka pertama sekali imanlah yang harus kita pertahankan. Rasulullah katakan, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bila iman itu bisa bertambah, Ustaz, kata Rasulullah, iman itu bisa bertambah tak kala umatku selalu taat kepada Allah setiap hari terus menerus. Bila iman itu bisa berkurang, iman itu bisa berkurang tak kala umatku selalu kelimang dengan kemaksiatan atau kesesatan hidup di dunia. Maka hati-hati kita pertahankan keimanan. Yang kedua Allah katakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa kepada Allah. Takwi kepada Allah kalau bahasa awalnya. Imtisalu awamirillah wajtanibu nuhi.
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangan Allah. Tak kala orang-orang beriman dan bertakwa hidup di dunia aku rasa haramnya dan rasa perhati-hatinya sangat tinggi di depan Allah Azza wa Jalla. Contoh ketika dia ada Allah amanah seorang anak, nyo bimbing anak itu dengan keimanan, dibimbing dengan dasar-dasar ilmu agama, dijadikanlah anak itu anak yang saleh salehah di depan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang beriman tak kalau berjualan di pasar dia hasut oleh hawa nafsunya, kurangilah timbangan. Maka imannya tadi bakal tojat kurang-kurangi timbangan. Ini hari bulan Ramadan hilang amalan Ramadan gitu di bulan Ramadan kurang timbangan. Begitu orang beriman dan bertakwa. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka dalam Al-Quran Pak, acok sekali Allah menyuruh awak bertakwa dan bertakwalah. Ini adalah sebagai media disampaikan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran agar kita selalu membimbing keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang bertakwa itu kata Allah diampuni dosa-dosanya, diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan segala urusannya, di akhirat nanti disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jaleh Allah katakan seperti itu. Maka Allah katakan lagi wabtagu ilaihil wasilah. Setelah engkau beriman, bertakwa kepada Allah, ada hal lagi yang kita kerjakan. Apa kata Allah? Pertahankanlah iman dan takwa itu jangan sampai pudar. Wabtagu ilaihil wasilah dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah secara istiqamah terus menerus di depan Allah Azza wa Jalla. Jangan begitu kata Al-Faqih katakan, siapa yang beriman bertakwa kepada Allah dari awal baliknya sampai akhir riwayat hidupnya, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat beruntung sekali. Maka pantas Rasulullah katakan, nanti ada satu golongan umatku yang dinaungi oleh Allah di surga Allah. Siapa itu? Salah satunya seorang pemuda-pemudi yang terpaut hatinya ke masjid. Dari dia balik sampai akhir hidupnya dia bertakwa kepada Allah secara istiqamah. Maka Al-Faqih katakan lagi, siapa yang beriman kepada Allah hanya pada hari-hari tertentu saja, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat merugi sekali. Kapan hari-hari tertentu itu Ustaz? Bulan Ramadan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Pokoknya hari-hari besar dia rajin keimanannya. Habis bulan Ramadan, tak takana lain itu masjid. Bulan Ramadan rajin ke masjid. Bulan Ramadan rajin baca Al-Quran. Bulan Ramadan rajin mengusung-usung kepala anak yatim. Habis bulan Ramadan hilang semuanya. Berarti tergolong kepada orang beriman hanya pada hari-hari tertentu saja. Mengadu kita kepada Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan ya Allah? Kenapa hanya di bulan Ramadan saja hati ini terpaut ke masjid ya Allah? Habis bulan Ramadan ya Allah, berat kaki dilangkahkan, berat tangan diayunkan ya Allah. Biasa-biasa saja melihat jemaah masjid ini lenggang jemaahnya ya Allah. Dosa apa yang aku lakukan ya Allah? Tanya sama Allah. Bulan Ramadan rajin baca Al-Quran, habis bulan Ramadan tak lagi baca Al-Quran. Bulan Ramadan rajin salat tahajud, salat duha, habis bulan Ramadan tak lagi. Tanya sama Allah apa kesalahan kita. Tanya sama Allah, ya Allah, nikmat apa lagi yang kudustakan ya Allah? Kenapa hanya di bulan Ramadan saja aku kendal dengan anak yatim ya Allah? Habis bulan Ramadan tidak lagi kendal dengan anak yatim ya Allah. Nikmat apa lagi yang kudustakan ya Allah? Tanya sama Allah kita kalau kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Maka Allah katakan, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa hum fi raudhatin yahbarun. Dan adapun orang-orang beriman, beramal saleh, mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah berada dalam surga dan bergembira di dalamnya. Maka Allah katakan wabtagu ilaihil wasilah, dekatkan diri kepada Allah secara istiqamah terus menerus, tidak pandang hari, tidak pandang bulannya. Maka selanjutnya Allah katakan wajahidu fi sabilih, berjihadlah di jalan Allah, mempertahankan agama Allah yang ada dalam kehidupan kita, mempertahankan iman kita. Jangan sampai pudar dimakan oleh sifat sombong, jangan sampai pudar dimakan oleh
sifat iri, sifat dengki, sifat hasud yang ada dalam diri kita. Maka berjihad kita pertahankan keimanan ini. Berjihad kita supaya kita selalu berada di golongan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana janji Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayatnya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan golongan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah yang menyampaikan semua materi dalam kitab Al-Sunnah. Semoga Allah berdasarkan dari pemahaman kita dan kita yang menyampaikan. Bapak Ibu, infak kita pada malam hari ini berjumlah 220.000, anak yatim 153.000, wakaf 108.000. Dan